Bang Habibur Rahman sebenarnya sudah siap pegang mic Bang Habibur Rahman. Tapi boleh kita ke Mas Adi dikit aja ya Bang Habibur Rahman. Ke Mas Adi dikit Bang Habibur Rahman. Mas Adi apakah sepakat jangan dijuluki ini kabinet gemoy. Tapi istilah Mas Dedo kita ada apa? Kabinet yang fokus. Ya saya kira begini, kita ini baru punya menteri yang relatif jumlahnya lebih banyak dari 2 periode sebelumnya. Dibandingkan dengan SBY dan Jokowi tentu ini adalah postur yang sebenarnya jauh lebih besar. Kalaupun toh agak mau ditarik ke belakang tentu waktu zamannya Soekarno itu lebih dari 120. Ini kan eksperimen politik. Nah per hari ini sebenarnya kita itu tak perlu lagi berdebat apakah ini posturnya gemuk atau posturnya kurus. Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana problem-problem kebangsaan itu selesai. Tak ada lagi orang miskin, tak ada lagi orang susah, tak ada lagi biaya pendidikan itu mahal, tak ada lagi orang-orang kemudian untuk sehat itu menjadi mahal dan seterusnya. Tapi kan itu ukurnya butuh waktu lama, Mas. Karena begini, justru karena posturnya begitu gemuk, karena kalau saya membaca rata-rata secara umum, yang jadi menteri dan wakil menteri ini adalah orang-orang yang terbaik. Oke, bahwa ada kesan politik akomodasi itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada ingin merangkul semua pihak itu tidak bisa dibantah. Tapi yang paling penting adalah pembuktian. Karena saya melihat bahwa orang yang jadi menteri dan wakil menteri ini adalah yang kalau kita lihat dari jauh mereka yang terbaik di partainya, di organisasi dan di kalangan profesional. Kalau kita cek satu persatu yang jadi menteri, mereka itu adalah ketua umum partai, wakil ketua umum partai, sekjen partai dan seterusnya. Ini adalah elit-elit kunci yang saya kira minimal sudah teruji di partainya. Artinya partai-partai yang saat ini terutama partai yang lolos ke parlemen, mereka kan sudah melakukan sebuah uji bagaimana mereka itu bisa menunjukkan satu kemampuan secara teknis dan politis. Begitupun misalnya kalau kita cek dari kalangan ormas, itu adalah 2 ormas besar, sekjen orang nomor 2 itu jadi menteri. Prof. Abdul Muhdi, kemudian Gus Ipul, saya kira orang-orang penting. Mic-nya lebih dekat boleh Mas? Begitupun dengan kalangan-kalangan profesional. Kita bisa cek semuanya adalah orang yang terbaik. Yang ingin saya katakan adalah ketika koalisinya besar, ketika orang-orang terbaik di partai, di profesional, organisasi itu adalah yang terbaik yang didelegasikan untuk mengakselerasi semua visi misi dan janji Prabowo dan Gibran, maka untuk 4 tahun, 5 tahun ke depan tak ada lagi orang susah, tak ada lagi orang miskin, tak ada lagi persoalan-persoalan kebangsaan. Jadi pertaruhannya adalah bagaimana kinerja itu menjadi konkret dan nyata, Mas. Apalagi support sistem politiknya per hari ini ada kecenderungan semua partai politik itu mendukung sekalipun tidak menjadi bagian di parlemen. PDIP menyatakan mendukung sepenuhnya Prabowo, nggak tahu Gibran disebut atau tidak, mestinya disebut Gibran. Mendukung Prabowo dan Gibran sekalipun per hari ini tidak ada kadernya yang jadi menteri. Begitupun dengan Nasdem. Saya kira sebagai sebuah support politik ke depan, semua kebijakan politik Prabowo dan Gibran tidak akan ada resistensi, tidak akan ada penolakan, tidak akan ada orang yang kemudian protes. Oleh karena itu di tengah begitu banyak instrumen dan kekuatan politik berkumpul, diakumulasi oleh Prabowo, maka saatnya lah ke depan. Tak ada lagi cerita bahwa persoalan-persoalan yang kemudian belakangan ini sering kita dengar, itu tidak ada lagi terjadi di kita. Harapan terbesar kita minimal yang belum pernah dilakukan oleh 2 presiden sebelumnya adalah kemandirian pangan. Penting, Mas. Ini tentu untuk mensuplai bagaimana makan bergizi gratis itu bisa tuntas dan setuntas-tuntasnya. Kalau makan gizi gratis ini bisa berjalan dengan efektif, bisa bekerja dengan cepat. Saya termasuk yang meyakini akan terjadi siklus ekonomi yang bergerak di tingkat lokal. Bisa bayangkan ada 30-40 ribu titik makan gizi gratis di seluruh Indonesia. Setiap satu titik dapur itu butuh 5.000 orang atau sampai 20.000 orang. Itu kan secara tidak langsung kebutuhan dan gerak ekonomi kita itu akan mantap dan terorganisir dengan baik. Ini secara teori, ini keinginannya. Oleh karena itu ketika kita punya menteri, wakil menteri, dukungan politik yang berlimpah, disitulah saya ingin mengatakan. Jadi ke depan tak ada cerita menteri ini tidak bisa mewujudkan semua keinginan Prabowo dan Gibran. Kalau tidak sanggup, saatnya untuk diganti. Saya kira banyak orang baik di negara ini bisa bekerja cepat, bisa mewujudkan semua misi. Saya kira di situ aja Bang, perdebatannya. Ya, langsung Bang Habib, apa